Hai guys, welcome to my channel, Mr. Jeff. Ya, kali ini ya saya akan menjelaskan 5 pekerjaan yang bisa dilakukan oleh semua orang, baik itu muda, dewasa maupun orang tua. Nah, tetapi sebelum saya jelaskan, tolong di subscribe ya channel saya supaya channel saya bisa berkembang ya. Terus yang kedua, jangan lupa komen di kolom komen YouTube saya, oke? Ya, barangkali nanti kalian ada pertanyaan-pertanyaan bisa saya jawab juga ya. Nanti dari tim kami akan menjawab, oke? Sudah subscribe? Oke, kalau sudah subscribe, oh ya jangan lupa bunyikan loncengnya ya, ting ting. Nah, kalau sudah ada bunyi itu berarti kalian sudah membunyikan loncengnya, oke? Nah, sekarang kita akan menjelaskan ya, saya akan menjelaskan 5 pekerjaan yang bisa dilakukan oleh semua orang. Nah, 5 pekerjaan ini sebenarnya kalian sudah tahu ya, banyak di video-video lainnya gimana cara menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan uang banyak. Ada juga pekerjaan-pekerjaan yang bisa membuat relasi yang banyak dan lain sebagainya. Nah, di sini saya menjelaskan 5 pekerjaan ya, yang saya ketahui ya, dan juga saya pelajarin dari beberapa orang-orang yang sukses ya. Orang-orang sukses itu juga melakukan semua ini ya. Yang pertama adalah apa? Sorry kalau tulisan saya jelek ya, bisa dibaca kan? Ya. Yang pertama adalah YouTube. Ya, nah, kalau YouTube sudah pasti kalian tahu kan. Saya pun juga terjun di YouTube ini. Nah, ini biasanya menjadi YouTuber. Ya. Yang kedua, saham atau forex. Wah, saham atau forex. Wah, ini juga sudah banyak. Nah, ini ya sudah banyak yang menjelaskan cara bermain saham, forex dan lain sebagainya ya. Yang ketiga, online ya, bisnis online. Nah, bisnis online ini juga sudah sering banyak video-video juga menjelaskan mengenai bisnis online. Bisnis online ini bisa berupa makanan, bisa berupa barang dan lain sebagainya. Ya, jadi ini juga bisnis online ini lagi booming juga ya. Karena apa? Karena di saat pandemik COVID-19 bisnis online menjadi primadona ya. Nah, sekarang yang keempat, bisnis offline. Ya, bisnis offline ya. Itu seperti contoh toko bangunan, supermarket, itu bisnis offline ya. Jadi bisa langsung kalian beli barang di saat itu juga ya. Ini adalah 4 pekerjaan. Nah, yang kelima adalah ya, jadi kalian sudah YouTube, oke, saham, forex, online. Nah, yang kelima ini adalah pikiran. Hah? Kalian mungkin kaget. Bisnis pikiran. Seperti apa itu? Nah, oke. Tonton terus video saya ya. Nanti saya akan jelaskan satu persatu mengenai 5 pekerjaan ini. Oke? Oke. Pada poin yang pertama, ya 5 pekerjaan yang bisa dilakukan oleh semua orang yaitu YouTube. Nah, di sini biasanya orang-orang menyatakan YouTuber. Nah, banyak orang-orang yang baik teman, baik saudara dan lain sebagainya. Kenapa sih kamu terjun menjadi YouTuber? Ya, karena di sini saya ya untuk kemanusiaan lah, ya. Dan saya juga mau menginspirasi kepada kalian semua, baik yang sudah subscribe maupun yang belum subscribe. Kenapa kok menginspirasi ya dan untuk kemanusiaan? Ya karena
saya mempunyai suatu keinginan ya bahwa video-video saya ini bisa menginspirasi banyak orang. Ya, intinya seperti itu. Apa yang saya dapat, ilmu yang saya dapat, saya bagikan kepada teman-teman semuanya, ya. Baik yang belum subscribe maupun yang sudah subscribe. Nah, di video saya di channel saya Mr. Jeff itu saya juga memberikan giveaway. Ya, giveaway-nya kalau sudah mencapai 1 juta subscribe. Ya, kalau sudah mencapai 1 juta subscribe atau 1 juta viewer. Plus ya. Jadi, kalau video saya sudah mencapai 1 juta subscribe dan 1 juta viewers, maka saya akan memberikan giveaway ya kepada subscriber saya dan yang banyak komen di channel YouTube saya. Nah, mungkin bagi kalian yang belum subscribe bisa subscribe channel saya. Nanti di situ kalian akan tahu giveaway apa yang saya berikan kepada subscriber saya. Ya, jadi banyaklah berkomen, oke? Di setiap video-video saya. Nah, seperti data yang setelah saya dapat dari Google ya, untuk penghasilan YouTube ya, penghasilan YouTuber itu bisa mencapai ya 50 juta dolar. Ini yang ini adalah YouTuber yang terkenal ya. Mungkin nanti kalian akan tahu siapa YouTuber yang terkenal yang mendapatkan 50 juta US dollar ya. Jadi penghasilannya tuh kurang lebih sekitar 700 miliar ya. Kalau dikurskan rupiah 50 juta US dollar. Nah, kita tidak usah yang dari mancanegara ya. Kita bicara aja artis kita yang sangat terkenal yaitu Baim Wong ya. Ini saya sebutkan salah satu artis yang terkenal yang kemarin cukup viral video-videonya, Baim Wong. Baim Wong Baim Wong ya, sesuai data dan info ya yang saya dapatkan itu gajinya kurang lebih sekitar 600 juta sampai 15 miliar. Ya, per bulan. Ini per bulan. Ya. Jadi menjadi YouTuber itu penghasilannya bisa mendapatkan 600 juta sampai 15 miliar. Ini salah satu artis kita ya, artis Indonesia. Kalau ini mancanegara. Kalau nggak salah itu di Amerika ya. Itu bisa mencapai 50 juta US dollar, tapi setahun. Ini kita bicara yang artis kita ya, artis Indonesia itu Baim Wong. Itu info yang saya dapatkan dari banyak media sosial itu dia 600 juta sampai 15 miliar per bulan. Jadi kalian siapapun ya, baik itu yang muda ya kan, baik anak-anak ya kan, baik dewasa, baik yang tua, itu bisa menjadi YouTuber ya, jadi YouTuber. Nah, syarat menjadi kalian mendapatkan uang dari YouTube itu seperti apa? Nah, ini saya jelaskan ya. Ini saya hapus ya. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi kalau Anda mau dimonetisasi. Monetisasi itu istilahnya kalian diberikan uang oleh YouTube ya. Monetisasi. Ya, syaratnya itu kalian harus mencapai 1000 subscribe. Yang keempat adalah 4000 watch.
Hour. Atau kalau di Indonesia kan 4000 jam tayang. Ya. Kalau kalian sudah mencapai dua syarat ini, maka channel kalian itu bisa dimonetisasi atau istilahnya kalian bisa di channel kalian bisa dapat uang ya. Nah, dapat uangnya gimana? Di setiap channel YouTube yang nantinya sudah dimonetisasi itu akan ada iklan, baik itu iklan gaming, iklan makanan dan lain sebagainya. Lah, disitulah para YouTuber itu mendapatkan uang. Jadi kalau kalian melihat channel YouTube ya, baik dari YouTuber teman-teman ya maupun saya ya, tolong jangan di-skip untuk iklannya, karena itu penghasilan kita untuk mendapatkan uang dari YouTube ya. Dan yang kedua adalah apa? Kalian juga jangan men-skip video-video yang kalian tonton ya. Kalau kalian men-skip video yang kalian tonton ya itu juga akan mempengaruhi pendapatan kita ya. Jadi itu ini dua syarat yang harus dipenuhi. Memang nanti ada beberapa syarat dari YouTube ya, itu yang ada kayak istilahnya rule, peraturan ya, terutama adalah tidak boleh plagiat ya. Video tidak boleh plagiat ya. Terus yang kedua adalah copyright claim, kena copyright claim ya. Tidak boleh plagiat, tidak plagiat. Jadi artinya video kalian itu benar-benar video Anda yang buat sendiri, bukan contoh dari orang lain terus dibikin suara dan lain sebagainya, bukan ya. Jadi tidak plagiat dan video kalian itu tidak kena copyright claim ya. Kena copyright claim itu contoh yang pernah saya temukan dan pernah saya alami juga. Jadi misalnya kalian mengambil backsound dari channel YouTube lain, backsound ya, untuk backsound ya mungkin motivasi atau apa gitu ya backsoundnya. Nah itu apabila orang yang Anda mencari backsound itu dari YouTuber atau dari channel video YouTube lainnya, itu pasti akan kena copyright claim ya. Jadi harus benar-benar murni video itu dari kalian ya, seperti yang video yang saya lakukan sekarang ini ya. Inilah saya, Mr. Jeff ya kan. Jadi bukan orang lain yang istilahnya saya ada bukan istilahnya ya, saya nyuruh orang lain untuk menjadi Mr. Jeff, bukan. Jadi inilah Mr. Jeff saya ini. Nah, oke. Ya, jadi ini YouTube ya. Ada syaratnya 1000 subscribe dan 4000 watch hour atau jam tayang ya. Dan baru channel kalian akan dimonetisasi. Nah, ada beberapa pertanyaan untuk untuk YouTuber awal-awal ya, kira-kira gajinya berapa sih? Ya, itu ada beberapa pertanyaan sih kapan hari. Ya, ada macam-macam. Ada yang dapat 11 juta, ada yang dapat 5 juta, macam-macam. Itu tergantung dari channel YouTube yang sudah dimonetisasi sama YouTube itu sendiri oleh Google ya. Semakin banyak video-video kalian ada iklannya, semakin besar pendapatan kalian ya. Dan juga video kalian kalau sudah istilahnya panjang juga ya, 1 jam 2 jam, nah itu juga bisa bisa mendapatkan penghasilan lebih ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, bagi kalian yang menonton video-video YouTube, baik video-video saya ya atau video-video teman-teman saya
ya, itu tolong jangan di skip AdSense-nya, iklannya itu jangan di skip, ya, biarin aja, karena dari iklan itulah pendapatan kita, ya. Jadi terus yang pertama. Yang kedua, setiap kalian menonton videonya, ya, video-video channel saya ataupun dari teman-teman YouTube lainnya, itu jangan dipercepat. Jadi misalnya kalian mau melihat video itu dalam durasi 33 menit atau 30 menit, ya kalian lihat sampai habis, karena itu bisa mempengaruhi jam tayang, ya. Oke, ya. Jadi itu salah satu pekerjaan yang bisa kita lakukan, ya. Ini banyak sekali, baik yang muda, baik yang tua, baik yang dewasa, itu semua melakukan menjadi berbondong-bondong menjadi YouTuber. Sekarang banyak artis yang beralih profesi menjadi YouTuber, ya, termasuk saya. Jadi dukung terus ya channel saya ya. Ini salah satu pekerjaan, ya, yang bisa menghasilkan uang banyak juga, yaitu menjadi YouTuber. Oke. Nah, nanti saya habis ini akan menjelaskan mengenai poin kedua. Oke? Terus ikutin video saya ya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan poin kedua, yaitu mengenai saham atau forex. Ya, ini sebagian besar orang sudah tahu ya, saham, forex dan lain sebagainya. Nah, tapi yang di sini saya hanya menjelaskan secara kulitnya aja ya, bahwa saham, ya, ini yang saya maksud saham itu saham blue chip. Nah, saham blue chip itu apa aja? Blue chip seperti apa? Bank BCA, ya, terus apa? Mandiri, terus apa lagi? Astra, ya. Jadi untuk saham ini memang membutuhkan sedikit modal ya, ya. Tapi ada berbagai macam ya. Ada yang 100.000, ada yang 1 juta, ada yang 10 juta, bermacam-macam lah, ya. Tergantung dari saham yang akan dibeli. Nah, saya sarankan untuk saham itu belilah saham blue chip. Ya, saham blue chip itu apa saja? Ya, ini yang salah satu yang saya tahu ya. Saham BCA. Nah, ini siapa yang nggak tahu ya kalian? Pasti kalian tahu Bank BCA itu adalah bank yang sangat terkenal di Indonesia. Ini adalah bank swasta yang terkenal di Indonesia. Ya, dan bank ini cukup lebih stabil ya, istilahnya lebih Kemarin aja sahamnya sempat turun ya menjadi 21.000 atau berapa itu. Nah, terus akhirnya naik menjadi 34.000. Nah, itu kalau kalian membeli sahamnya BCA, walaupun cuma sedikit ya, itu kalian tuh sudah seperti kayak pemiliknya Bank BCA. Ya, walaupun kalian cuma beli sedikit lah. Jadi, ini adalah saham blue chip. Ini saham-saham yang relatif aman ya. Bank BCA, Bank Mandiri ini dari pemerintah, dan Astra. Astra ini juga lumayan. Kemarin aja dia membagikan dividen yang cukup besar ya untuk tahun 2019. Ya, ini saham blue chip. Saya di sini tidak menjelaskan secara detail saham BCA atau gimana, itu nanti mungkin akan ada sesi lainnya ya yang akan menjelaskan saham itu. Jadi saya ini di sini hanya menjelaskan bahwa kalian bisa menabung di saham. Ya, menabung, bukan hanya menabung istilahnya seperti deposito atau menabung istilahnya apa ya, untuk dapatkan bunga bank, bunga tabungan itu kecil banget ya. Kalau di sini kalian bisa mendapatkan agak lumayan. Kemarin ada iklan juga menabung di BCA, menabung saham di BCA, menabung saham BCA itu dari 1,7 juta atau berapa itu bisa menjadi 1,7 M. Itu iklannya mereka ya. Ya, kita lihat apakah benar seperti itu. Kita lihat. Nah, ini saham ya, saham blue chip ya. Banyak sih saham-saham lainnya yang bisa kita ambil ya. Nanti mungkin kalian biasanya nih kalau kalian beli saham itu di sekuritas. Ini bisa di sekuritas atau di bank itu sendiri. Di bank-bank ya. Nah, kalian bisa membeli
saham-saham ini itu dari di mana? Di sekuritas atau di bank-bank. Jadi setiap bank itu ada sekuritasnya sendiri-sendiri, ya. Jadi ini adalah saham. Nah, yang kedua adalah forex. Ya, forex. Nah, di forex ini hati-hati juga. Ini high return, juga high risk. Ya. Di forex kalian mendapatkan hasil yang tinggi, kurang lebih ya sekitar 30% lah. Kurang lebih ya. Mereka menjanjikan biasanya 30%. High return, bunga yang tinggi. Tapi juga resikonya tinggi. Ya, di sini mereka forex itu menerapkan sistem buy and sell. Ya, kapan kita harus buy, kapan kita harus jual. Ya, buy and sell. Ya, jadi di forex ini sedikit bocoran ya. Kalau kalian misalnya main forex, ya, misalnya kalian nih main 10 juta. Nah, main 10 juta. Bisa kalian berlipat ganda ini. Kalau 10 juta ini menjadi misalnya 30 juta. Dalam waktu cepat. Sebulan, tidak sampai sebulan sih. Mungkin 1 minggu bisa. Tapi ya gitu, hati-hati. Kalau tidak hati-hati, ya resikonya tinggi juga. Apa? Kalian juga akan bisa kehilangan uang ini, ya, uang apa? Uang kalian sendiri 10 juta ini, ya. Jadi forex itu menerapkan ini, high return dan high risk. Ya, jadi bunganya tinggi juga, resikonya juga tinggi. Resikonya apa? Ya uang Anda bisa hilang, ya. Intinya seperti itu. Tapi di sini bisa kita main juga, ya. Kalian kalau memang merasa, oh saya bagus nih, saya suka nih forex, monggo silakan, ya, kalian bisa main forex, ya. Banyak sekali future yang melakukan trading forex ini, ya. Kalau ini saham blue chip, sekuritas bank-bank, ini memang hasilnya dapatnya itu mungkin jangka panjang, ya, jangka panjang sekali. Ya mungkin bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan bisa 10 tahun, gitu loh. Ya, tapi kalau kita rajin menabung di sini, mungkin 5 tahun lagi atau berapa tahun lagi bisa kita mendapatkan hasil yang luar biasa. Ya, jadi intinya ini kita bisa melakukan, semua bisa melakukan, baik tua, baik muda, baik dewasa, semuanya bisa melakukan hal ini. Ya, tapi masing-masing pasti ada risikonya. Terutama di forex, ya. Di forex ini high return, high risk, ya. Jadi bunganya tinggi, resikonya juga tinggi, ya. Jadi tapi bagi kalian yang seneng, ya monggo, gak apa-apa, ya. Jadi itu terserah kalian. Yang penting di sini saya hanya menjelaskan bahwa melalui dua hal ini, baik saham atau forex, kalian bisa mendapatkan uang yang cukup lumayan, ya. Ya, terutama forex itu bisa menghasilkan uang yang cukup lumayan dalam waktu singkat. Tapi ya gitu, hati-hati, ya. Oke. Nah, bentar lagi saya juga akan menjelaskan poin ketiga. Oke. Oke, sekarang kita menuju ke poin ketiga. Bisnis online, ya. Bisnis online ini ya mungkin seperti kalian yang tahu ya, bisnis online ini banyak. Contohnya salah satunya adalah Alibaba, ya. Alibaba yang cukup terkenal ya, bukan cukup terkenal, sangat terkenal. Terus Amazon, ya. Ini omsetnya aja sudah triliun, ya. Ini juga triliun. Ya, Amazon ini Jeff Bezos ya. Kalau ini Jack Ma, ya, pendirinya Jack Ma. Ini omsetnya sudah triliunan,
ya. Jadi kita bisa melakukan bisnis online, ya. Seperti yang saya juga lakukan, mungkin kalian akan melihat video-video saya. Ada beberapa video saya di situ memperkenalkan makanan-makanan cemilan, ya. Nah, kalian bisa follow IG saya juga, IG saya Mr. Jeff Kitchen. Ya, jadi ini IG saya. Mungkin kalian yang ingin follow bisa follow IG saya Mr. Jeff Kitchen. Di situ saya jual berbagai macam makanan. Ada cemilan, ada kue, ya ada kue yang cukup terkenal ya, yang banyak orang suka itu namanya Marble Pandora, ya. Nah, itu nanti saya juga ada video untuk membahas Marble Pandora, ya. Jadi tonton terus video-video saya ya. Kalau bisa komen juga nggak apa-apa. Oke. Jadi bisnis online ini sekarang banyak orang melakukan bisnis online. Ya, bisa bisnis online makanan, bisnis online dagang, baju, ya. Semua bisa kita lakukan. Nah, bisnis online ini ya bisa kita lakukan di mana saja. Melalui channel Alibaba juga bisa, Amazon juga bisa, ya. Ada Lazada, ada Tokopedia, ada blibli.com, ya. Banyak sekali, ya. Bisnis online ini banyak sekali, ya. Bahkan di Instagram pun juga itu juga bisnis online. Nah, salah satunya juga bisa apa? YouTube itu juga bisa sebagai tempat untuk bisnis online juga, untuk memperkenalkan produk kalian. Ya, jadi kalian bisa memperkenalkan produk kalian. Oh, ini produk saya punya produk ini dan lain sebagainya. Bisa di channel YouTube, ya. Jadi banyak sekali. Bisnis online ini banyak sekali yang bisa kalian ikutin, ya. Ya, salah satu tadi yang saya contohkan tuh kayak di Indonesia Tokopedia. Terus blibli.com, Lazada. Banyak sekali, ya. Saya bukan promosiin mereka, tapi di sini saya hanya menjelaskan bisnis online itu apa saja yang ada di Indonesia. Bahkan kalian kalau bergerak dalam bidang IT bisa membuat bisnis online sendiri, ya. Jadi bisnis online ini sekarang sangat diminatin, ya. Nah, jadi ini ya, coba kalau kalian ini ikutin IG saya, Instagram saya ya, Mr. Jeff Kitchen. Nanti di situ ada cemilan-cemilan lain. Barangkali kalian ada yang mau pesen, ya. Ya, oke. Nah, jadi bisnis online ini salah satu bisnis yang istilahnya kita semua pasti akan melakukan, ya. Baik tua, baik muda, baik yang dewasa, semua bisa melakukan bisnis online. Apapun bisa kalian jual di sana, ya, baik mobil, rumah, ya kan, semua ya, istilahnya kayak peralatan listrik dan lain sebagainya itu bisa kalian jual di bisnis online tadi itu, di Alibaba, di Amazon, di blibli.com atau di Tokopedia, itu bisa semuanya, ya. Jadi itu saya menjelaskan mengenai bisnis online, ya. Nah, habis ini saya akan menjelaskan mengenai bisnis offline, ya. Bisnis offline ini memang dulunya terkenal, nah, tapi kena bisnis online jadinya mereka kurang diminatin. Tapi jangan salah, walaupun bisnis offline tidak banyak diminatin sekarang, mereka tetap keberadaannya tetap dibutuhkan, ya. Oke, nah sekarang next kita bahas mengenai bisnis offline. Oke. Ya, sekarang kita menuju ke bisnis offline. Nah, bisnis offline ini ya walaupun tidak banyak diminati, tapi keberadaannya ya tetap ada, harus ada. Ya, salah satu contoh adalah toko bangunan. Ya.
supermarket. Ya. Terus apa lagi? Toko listrik. Ya. Apotik, ya. Nah, bisnis offline ini walaupun memang tidak banyak diminati sekarang, karena apa? Yang pertama, ya paling kita harus butuh modal, ya modal cukup lumayan, ya kayak bikin toko bangunan, supermarket, toko listrik, apotik. Ini paling tidak kita harus ada modal, ya supaya dengan ada modal itu kita bisa membangun toko-toko ini. Nah, keberadaan mereka ini memang sangat diperlukan. Ya, kita contohkan misalnya toko bangunan. Kalau misalnya tidak ada toko bangunan dan toko bangunan itu online semua, ya online semua. Sewaktu-waktu, misal kita nanti butuh semen, ya kan? Kita online itu biasanya ada jeda waktu, ya misalnya waktu pengiriman 1 jam, 2 jam atau berapa jam. Itu biasanya ada jeda. Nah, kalau kalian ada toko bangunan di komplek perumahan kalian, otomatis kalau kalian beli semen pasti langsung pergi ke toko bangunan itu, ya kan? Nah, pada saat pergi toko bangunan tersebut, ya pasti kalian langsung transaksi dan bisa kalian bawa semen itu ke rumah, ya kan? Supermarket itu juga sama, itu bisnis offline, ya. Kalian bisa bisa rumah kalian bisa dijadikan supermarket sebenarnya. Ya kalian jualan kecil-kecilan atau warung kecil-kecilan lah, jualan kopi, jualan istilahnya makanan, ya gorengan, ya itu bisa, ya. Jadi supermarket ini bisa di rumah. Ya, supermarket kecil-kecilan istilahnya bisa kita lakukan di rumah. Ya, nggak harus kita sewa tempat, dirikan kayak seperti Alfamart atau Indomaret gitu. Ya, tapi ini keberadaannya sangat dibutuhkan karena kalau kita beli snack, ya atau beli apa, kalau pas urgent atau kita butuh sekali, ya kita mau nggak mau harus pergi ke supermarket terdekat untuk beli barang itu. Kalau kita beli online, otomatis kan mungkin barangnya juga ngirimnya lama, ya kan? Terus kadang barangnya juga nggak tahu ada apa tidak, atau ready atau tidak. Nah, kalau di supermarket kan kita kan bisa melihat barang ini ready enggak? Kalau enggak pergi supermarket lainnya. Ya, jadi intinya seperti itu. Toko listrik ini juga sama. Ya, mungkin kalau kalian butuh kabel atau butuh lampu kalian mati, itu kan juga biasanya juga banyak dijual di toko-toko listrik. Kalian bisa beli lampu, misalnya lampunya mati, kalian bisa beli di toko listrik. Ya, termasuk apotik. Ini saya jelaskan beberapa bisnis offline ya. Apotik. Nah, ini apotik juga penting sekali. Ya, misalnya kita butuh obat yang benar-benar istilahnya ya sakit kepala misalnya. Wah, sakit kepala. Lah kita butuh obat. Ya otomatis kan kita ke apotik. Ya, di apotik pasti ready dong untuk obat sakit kepala. Jadi keberadaan apotik ini sangat-sangat dibutuhkan, gitu ya. Jadi memang ada beberapa apotik yang juga melakukan online, ya. Jadi dia bisa ngirim, bisa. Tapi dia juga melakukan bisnis offline, ya. Istilahnya dia punya tempat, punya barang, nyetok barang, istilahnya seperti itu, ya, seperti itu. Nah, ya, jadi ini beberapa bisnis offline yang bisa kalian lakukan juga, ya. Terutama ini supermarket bisa dilakukan rumah. Kalau rumah kalian besar, kalian punya garasi yang besar, mungkin garasi kalian daripada nganggur, ya, bisa dijadikan supermarket kecil-kecilan. Atau kalau garasi kalian besar, ya, mungkin bisa dijadikan showroom mobil atau showroom sepeda motor. Banyak sekali yang bisa kalian lakukan, ya. Jadi baik sekarang pekerjaan apapun bisa dilakukan di rumah juga. Ya, kalau rumah kalian besar, rumah kalian luas,
So what? Bisa kita lakukan suatu pekerjaan di rumah tersebut. Jadi rumah kalian tuh bisa berdaya guna, ya. Yang tadi yang saya sebutkan adalah jadi supermarket kecil-kecilan lah, menjadi supermarket kecil-kecilan, ya. Intinya seperti itu ya. Ini adalah beberapa bisnis offline. Ya, sekarang saya akan memasuki poin yang penting. Ini adalah poin yang kelima. Ya. Ikutin video saya terus ya. Saya bentar lagi akan masuk poin kelima. Baiklah, sekarang kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu poin yang mengenai pikiran. Pikiran, mungkin kalian bingung. 5 pekerjaan. Nah, terus apa hubungannya dengan pikiran? Nah, ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan. Mungkin banyak ya di teman-teman YouTube lainnya, mereka menjelaskan cara gimana menjelaskan mengenai cara menjadi orang kaya atau usaha-usaha apa yang bisa dilakukan kita semua, ya banyak sekali. Tapi tidak semua di konten-konten YouTube lainnya itu menjelaskan mengenai pikiran. Nah, terus apa hubungannya pekerjaan dengan pikiran? Nah, ini penting sekali. Kenapa? Apa hubungannya? Nah, sekarang kita nih ya, kita tadi sudah melakukan suatu pekerjaan itu, jadi YouTuber, ya. Terus kita saham atau forex, ya. Terus yang ketiga itu apa tadi? Online dan offline, ya. Kita semua melakukan ini, jadi YouTuber, saham, forex, online, offline semua diikutin. Tapi kalau kita merasa kita harus ada kayak target, ya istilahnya gini. Kita harus ada target. Wah, targetku dengan adanya semua ini, ya. Target saya adalah mencapai 12 triliun. Atau kalau bisa lebih. Ya. Ini target 12 triliun. Ya. Dengan melakukan ini semua, YouTuber, saham, forex, online, offline dan lain sebagainya, itu kalian bisa mencapai 12 triliun. Nah, pasti dong di dalam pikiran kalian, masa sih bisa nggak ya? Bisa nggak ya kita mencapai 12 triliun ini? Seperti tadi yang saya katakan, YouTuber yang sudah terkenal, ya, itu hanya mencapai 700 miliar, ya. Ya, saham forex ini juga tidak terbatas, ya. Nah, online pun juga tidak terbatas, mau berapa ratus miliar, berapa triliun juga bisa. Bahkan di bisnis online, Alibaba dan Amazon itu bisa mencapai lebih dari 12 triliun, yaitu 100 triliun lebih, ya. Offline pun juga sama, ya, bisa. Nah, tapi sekarang yang saya mau jelaskan di sini adalah pikiran kita harus mengkondisikan pikiran kita bisa, ya. Kita harus yakin pada diri kita sendiri, kita bisa mencapai ini. Nah, mungkin kalian ada yang tanya, loh Mr. Jeff, kenapa Anda memilih 12 triliun? Kok enggak ya, mungkin ada yang mencapai 1000 triliun. Nah, plus. Ya, kenapa harus 12 triliun? Kenapa kok enggak 1000 triliun? Ya, setiap orang berbeda-beda. Impian setiap orang itu berbeda-beda. Ya. Ada yang ya cuma 12 triliun, bahkan ada yang 1 triliun. Jadi ada orang ngomong, aku
dapat 1 triliun aja sudah bersyukur. Nggak usah 12 triliun, nggak usah 1000 triliun, nggak usah. Ya, itu setiap orang berbeda-beda. Impian setiap orang berbeda-beda. Ya. Dan keinginan setiap orang juga berbeda-beda. Cara untuk mendapatkannya juga berbeda-beda. Ya. Tapi di sini yang saya mau jelaskan adalah pikiran kita. Kalau memang kita, misalnya ini saya nih ya. Target saya itu apa? Misalnya saya mencapai 12 triliun. Dengan uang 12 triliun itu, ya, pikiran saya ini ya, ini sekarang. Dengan uang 12 triliun yang saya capai, 12T, ini saya bisa melakukan suatu kebajikan, yaitu apa? Bisa menolong orang, ya, menolong orang. Ya, jadi target saya memang 12T. Wah, Mr. Jeff, kamu terlalu muluk-muluk lah. Dengan semua ini kayaknya lama sekali mencapai 12T. Ya, saya tahu. Tetapi pikiran saya, ya, hati saya fokuskan. Saya fokus, saya ingin mempunyai impian, yaitu mencapai 12T. Ya. Apa impian saya setelah mencapai 12T? Yaitu saya bisa menolong orang. Ya. Saya bisa menolong orang banyak. Ya. Jadi ya, fokus saya di sini. Dengan 12T saya bisa menolong orang banyak. Ya dong. Ya. Nah, orang-orang siapakah yang bisa kita tolong? Ya, salah satunya adalah keluarga. Keluarga kita yang terdekat. Yang kedua, kemungkinan teman. Ya, ada teman, ya dia butuh apa tuh namanya? Istilahnya modal untuk kerja dan lain sebagainya. Oke, bisa saya bantu. Ya, jadi pikiran kita, ya. Kita sudah melakukan ini semua, YouTuber, saham, forex, online, offline, semua. Ya, bahkan ada yang nggak saya sebutkan di sini, ada beberapa, ya kan, nggak saya sebutkan. Ini 4 ini yang bisa kita lakukan, ya. Termasuk yang ini, yang 5 adalah pikiran. Jadi kita pikiran kita, ya, kita harus mempunyai impian. Kita harus mempunyai impian atau visi atau misi, yaitu kita harus mencapai 12T. Nah, setelah kita mencapai 12T, apa yang kita lakukan? Kalau saya mempunyai 12T, saya akan menolong orang banyak. Nah, orang banyak ini apa? Ya, terutama keluarga. Yang pasti adalah keluarga. Ya. Keluarga, teman, bahkan mungkin subscriber saya. Ya, jadi bisa subscriber saya juga saya bantu kalau saya sudah mencapai ini, gitu loh. Ya, jadi ini yang harus kita lakukan. Jadi setelah kita melakukan semua ini, jadi YouTuber oke, main saham atau forex oke, wah semuanya sukses, online, offline juga dilakukan, ya. Nah, kita semua sudah kita lakukan, ya, dan kita sudah mencapai ini, baru kalau saya bisa menolong orang banyak. Itu tujuan saya. Ya, kalau saya bisa mencapai ini, saya akan menolong orang banyak. Ya, siapapun itu yang minta bantuan saya akan menolong. Nah, ya syukur-syukur kalau saya bisa mencapai lebih, ya 1000 triliun. Nah, ya kan? Kalau saya bisa mencapai 1000 triliun, aduh, saya yakin yang melihat video saya, ya bahkan yang mensubscribe saya, akan saya bantu deh. Ya, jadi terus dukung channel-channel video saya ya, supaya saya bisa mencapai ini targetnya. Ya siapa tahu ya mungkin saya mungkin sekarang saya belum dikenal oleh orang banyak ya. Saya juga bukan artis ya, seperti di awal video saya sudah saya katakan bahwa saya bukan artis, saya hanyalah orang biasa, ya kan.
Ya, saya juga bukan top motivator, juga baru terjun di YouTube, ya, tapi saya mempunyai misi, saya mempunyai visi, saya membantu orang banyak. Kalau saya mencapai, ya, istilahnya target saya mencapai ini, saya akan menolong orang banyak. Ya, siapapun itu yang mau butuh pertolongan akan saya bantu sesuai dengan kemampuan saya. Ya, jadi inilah 5 pekerjaan yang bisa kita lakukan. Ya, yang terakhir ini adalah pikiran. Jadi setelah kalian melakukan ini, jadi YouTuber saham online offline, fokuskan di pikiran kalian bahwa kalian bisa mencapai apa yang kalian impikan. Kalian bisa mencapai apa yang kalian inginkan atau kalian idam-idamkan atau cita-citakan selama ini. Seperti yang saya cita-citakan, ya. Apabila saya mencapai 12T, ya, saya akan membantu atau menolong orang banyak. Ya, siapapun orang itu. Ya, baik subscriber saya, ya, atau orang-orang di dekat saya. Ya. Jadi pikiran ini juga penting, ya. Pikiran, hati itu harus kita mantapkan. Saya yakin saya bisa mencapai ini dengan melakukan ini semua. Ya. Nah, setelah kalian mantap pikiran dan lain sebagainya, baru setelah kalian mencapai, barulah itu cita-cita kalian tercapai. Nah, setelah cita-cita tercapai, ya seperti yang di awal, ya, yang saya beritahukan adalah saya akan menolong banyak orang. Ya, saya juga nggak tahu. Saya juga terkadang pikiran kita juga, nggak mungkin lah, nggak masuk akal, nilainya terlalu tinggi. Ya, memang nggak ada yang nggak mungkin. Ya, yang penting pikiran kita harus tetap mantep. Kita harus fokus ya, kita fokus di cita-cita kita, ya kan. Dan tentu saja jangan lupa banyak berdoa, ya, itu penting, ya. Jadi setelah kita melakukan ini semua, pikiran kita mantap, pikiran kita itu oke, saya yakin bisa mencapai ini. Nah, jangan lupa juga berdoa, karena itu juga kita butuh bantuan dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya, sekian video saya kali ini mengenai 5 pekerjaan yang bisa dilakukan oleh semua orang. Ya, nantikan video-video saya berikutnya. Semoga video-video saya ini bisa berguna dan menginspirasi banyak orang. Oke, stay tune. Bye-bye.